Bagaimana jika kelenturan tubuh di usia tua bukan ditentukan oleh gen, olahraga berat, atau suplemen mahal, melainkan oleh sebuah ritual singkat yang dulu dijaga dengan disiplin oleh para biksu? Di beberapa biara tua yang tersembunyi di pegunungan, ada pemandangan yang selalu membuat para pengelana heran. Para biksu lanjut usia, punggungnya tetap tegak, langkahnya ringan, persendiannya bergerak tanpa keluhan, seakan tidak tunduk pada hukum kaku usia. Mereka tidak berlari, mereka tidak mengangkat beban, mereka tidak mengejar kebugaran. Namun tubuh mereka tidak mengeras bersama waktu. Rahasia itu tidak pernah ditulis sebagai teknik kebugaran. Ia diwariskan sebagai ritual harian, dilakukan dengan tenang, nyaris tanpa keringat, dan selesai hanya dalam beberapa menit. Bukan untuk membentuk otot, tetapi untuk menjaga aliran hidup tetap bergerak. Para biksu memahami sesuatu yang jarang kita sadari hari ini, bahwa tubuh menua bukan karena waktu, melainkan karena gerakan yang berhenti mengalir dengan sadar. Kita hidup di zaman yang bergerak cepat, tetapi tubuh kita justru semakin kaku. Duduk lama, pikiran tegang, napas dangkal, semuanya membuat sendi mengeras dan jaringan tubuh kehilangan kelenturannya. Kita mengira solusinya adalah memaksa tubuh bergerak lebih keras. Padahal, tradisi kuno justru mengajarkan kebalikannya. Gerakan kecil, dilakukan dengan penuh kesadaran, jauh lebih berpengaruh daripada latihan berat yang tergesa. Dalam video ini, kita akan membuka satu ritual 5 menit yang dulu dipakai para biksu untuk menjaga tubuh tetap lentur hingga usia lanjut. Bukan sekadar rangkaian gerakan, tetapi cara melihat tubuh sebagai bagian dari perjalanan batin. Kita akan menelusuri asal-usulnya, makna filosofis di balik kesederhanaannya, dan bagaimana ritual ini bekerja selaras dengan napas, perhatian, dan waktu. Lebih dari sekadar menjaga kelenturan fisik, ritual ini mengajarkan satu kebenaran mendalam, bahwa tubuh dan kesadaran tidak pernah terpisah. Ketika tubuh bergerak dengan sadar, jiwa ikut melunak. Dan ketika jiwa melunak, tubuh tidak mudah mengeras oleh usia. Ini bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu, melainkan undangan untuk mengingat kebijaksanaan yang pernah kita lupakan. 5 menit, hening, gerakan sederhana, dan sebuah cara lama untuk tetap hidup sepenuhnya, bahkan ketika usia terus bertambah. Dalam banyak tradisi spiritual Timur, tubuh tidak pernah dianggap sebagai beban yang harus ditinggalkan seiring usia. Ia justru dipandang sebagai wadah kesadaran, alat yang memungkinkan jiwa menjalani pengalaman hidup dengan utuh. Karena itu, menjaga tubuh tetap lentur bukanlah urusan estetika atau kesehatan semata, melainkan bagian dari laku batin. Di biara-biara kuno, khususnya dalam tradisi Buddha dan Tao, para biksu memahami bahwa kekakuan tubuh adalah tanda awal dari kekakuan batin. Ketika seseorang berhenti mendengarkan tubuhnya, gerakan menjadi kasar, napas menjadi dangkal, dan kesadaran perlahan kehilangan kejernihannya. Maka ritual gerak sederhana dilakukan setiap hari, bukan sebagai latihan fisik, tetapi sebagai cara menyelaraskan tubuh dengan napas dan perhatian. Naskah-naskah tua tidak banyak menjelaskan tekniknya secara rinci. Mereka lebih menekankan prinsipnya. Gerakan harus pelan, napas harus menyatu, perhatian tidak boleh terpecah. Dalam filosofi mereka, tubuh manusia memiliki jalur-jalur aliran, energi, darah, dan saraf yang harus dijaga agar tidak stagnan. Ketika aliran ini terhenti, usia mulai terasa berat. Bukan karena tubuh lemah, tetapi karena kehidupan di dalamnya tidak lagi mengalir bebas. Para biksu tua tidak mengejar kelenturan ekstrem. Mereka mengejar keluasan alami, kemampuan tubuh untuk bergerak tanpa perlawanan, seperti bambu yang tidak melawan angin. Filosofi ini sederhana namun dalam. Yang lentur tidak mudah patah, yang kaku cepat rapuh. Ritual 5 menit ini
lahir dari pemahaman itu. Ia bukan latihan untuk mengubah tubuh, melainkan untuk mempertahankan hubungan yang lembut dengan tubuh. Setiap gerakan adalah pengingat bahwa tubuh bukan musuh yang harus ditaklukkan, tetapi sahabat yang harus diajak berdialog. Dan di titik inilah, kebijaksanaan kuno itu terasa relevan kembali hari ini. Di tengah gaya hidup yang memisahkan pikiran dari tubuh, ritual sederhana ini hadir sebagai jembatan, menghubungkan usia, kesadaran, dan gerakan dalam satu alur yang tenang. Untuk memahami mengapa ritual 5 menit ini begitu efektif, kita perlu mengubah cara pandang kita tentang kelenturan. Dalam pemahaman modern, kelenturan sering disamakan dengan sejauh apa tubuh bisa dipaksa meregang. Semakin jauh, dianggap semakin baik. Namun bagi para biksu, kelenturan bukan soal jarak, melainkan hubungan antara gerak, napas, dan kesadaran. Bayangkan tubuh seperti sungai pegunungan. Selama air mengalir pelan dan konsisten, sungai tetap hidup, jernih, dan tidak membusuk. Tetapi ketika aliran terhenti, endapan mulai mengeras. Begitulah tubuh manusia. Kekakuan bukan datang tiba-tiba di usia tua. Ia menumpuk perlahan dari gerakan yang tergesa, napas yang ditahan, dan perhatian yang selalu berada di luar tubuh. Ritual ini tidak dimulai dari sendi, tetapi dari ritme internal. Para biksu memahami bahwa sebelum tubuh bergerak, napas harus turun terlebih dahulu. Napas yang tenang memberi izin pada jaringan tubuh untuk melembut. Tanpa itu, gerakan hanya menjadi paksaan mekanis. Karena itu, gerakan dalam ritual ini selalu kecil dan berurutan. Tidak ada lonjakan, tidak ada hentakan. Setiap bagian tubuh diajak bergerak satu persatu, seolah-olah tubuh sedang diingatkan kembali bahwa ia aman untuk bergerak. Inilah kunci yang sering hilang dalam latihan modern, rasa aman di dalam gerakan. Ketika rasa aman hadir, jaringan ikat yang bertanggung jawab atas kelenturan mulai melepas ketegangan kronisnya. Para biksu mungkin tidak menyebutnya dengan istilah anatomi, tetapi mereka merasakannya. Tubuh menjadi hangat, sendi bergerak lebih mudah, dan napas menjadi lebih dalam tanpa usaha. Ritual ini juga mengajarkan kesabaran pada tubuh. Tidak ada target, tidak ada hitungan repetisi, hanya ada proses. Dan justru di sanalah kelenturan bertahan lama. Tubuh tidak diubah secara paksa, tetapi dipelihara dalam kondisi siap bergerak. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana ritual sederhana ini bekerja secara halus, mengapa ia tetap efektif bahkan ketika dilakukan hanya 5 menit, dan bagaimana kesadaran memainkan peran yang lebih besar daripada kekuatan otot. Ada satu lapisan yang lebih halus dari sekadar gerakan dan napas, dan inilah yang membuat ritual 5 menit ini bertahan lintas zaman. Para biksu tidak melihat tubuh sebagai kumpulan bagian yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan hidup. Ketika satu bagian bergerak dengan penuh kesadaran, bagian lain ikut menyesuaikan. Kelenturan, dalam pandangan ini, adalah efek samping dari keselarasan, bukan tujuan yang dikejar. Ritual ini bekerja karena ia menghormati ritme alami tubuh. Tubuh manusia memiliki waktu sendiri untuk membuka dan melembut. Ketika kita memaksanya bergerak terlalu cepat, tubuh justru mengunci diri sebagai bentuk perlindungan. Sebaliknya, ketika gerakan dilakukan perlahan dan selesai dengan jelas, tubuh belajar bahwa tidak ada ancaman. Disinilah kelenturan sejati muncul, bukan dari dorongan, tetapi dari kepercayaan. Ada paradoks menarik di sini. Semakin sedikit usaha yang dikeluarkan, semakin besar hasilnya dalam jangka panjang. Para biksu tua memahami bahwa usia bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran kesadaran dalam gerak. Tanpa kesadaran, tubuh bergerak tetapi tidak hidup. Dengan kesadaran, bahkan gerakan paling kecil membawa dampak besar. Ritual ini juga memulihkan hubungan antara tubuh bagian atas dan bawah. Banyak kekakuan di usia tua muncul karena tubuh hidup terfragmentasi, kepala penuh pikiran,
kaki hanya alat berpindah. Dalam ritual ini, setiap gerakan mengalir dari pusat tubuh, menghubungkan kepala, tulang belakang, dan kaki dalam satu rangkaian yang utuh. Inilah sebabnya tubuh terasa lebih ringan setelahnya, meski tidak banyak bergerak. Yang jarang disadari, ritual ini juga melatih kepekaan. Tubuh menjadi lebih peka terhadap batasnya sendiri. Ketika batas dihormati, tubuh justru memperluasnya dengan aman. Inilah kebijaksanaan yang sering bertolak belakang dengan pendekatan modern yang mengejar lebih jauh dan lebih kuat. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ritual 5 menit ini bukan sekadar cara menjaga tubuh lentur, tetapi cara berdamai dengan proses menua itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa usia tidak harus dilawan, tetapi disertai dengan gerakan yang lembut dan sadar. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke praktiknya secara konkret. Bagaimana kamu bisa menerapkan ritual sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengubah gaya hidupmu secara drastis, namun tetap merasakan manfaatnya secara nyata. Ritual 5 menit ini tidak membutuhkan ruang khusus, pakaian khusus, atau kondisi ideal. Ia justru dirancang untuk menyatu dengan kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan para biksu, sederhana, berulang, dan penuh kesadaran. Yang terpenting bukan di mana kamu melakukannya, tetapi bagaimana kamu hadir di dalamnya. Mulailah dengan sikap diam selama beberapa tarikan napas, berdiri atau duduk dengan punggung tidak tegang. Biarkan berat tubuh turun ke kaki atau alas duduk. Jangan buru-buru bergerak. Dalam tradisi lama, diam singkat ini disebut sebagai mengetuk pintu tubuh, memberitahu bahwa gerakan akan dimulai dengan lembut, bukan paksaan. Masuk ke gerakan pertama, membuka tulang belakang secara perlahan. Bayangkan tubuh seperti untayan manik-manik. Dari leher hingga pinggang, biarkan kepala sedikit menunduk, lalu perlahan kembali tegak. Gerakannya kecil, tidak sampai meregang ekstrem. Napas mengalir bebas. Setiap kali kembali ke posisi awal, berhenti sejenak. Jeda ini penting. Disinilah tubuh belajar bahwa gerakan telah selesai dengan aman. Gerakan kedua menyentuh sendi-sendi yang sering dilupakan. Putar bahu sangat pelan, seolah mengaduk air tenang. Satu lingkaran kecil, lalu berhenti. Ganti arah. Lanjutkan ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki dengan prinsip yang sama. Gerakan kecil, penuh perhatian, dan selalu ditutup dengan jeda. Para biksu percaya bahwa sendi adalah gerbang usia. Ketika ia dijaga bergerak lembut, tubuh tidak mudah mengeras. Gerakan ketiga, mengajak napas dan tubuh bergerak bersama. Saat menarik napas, angkat tangan perlahan ke depan atau ke samping, sejauh yang nyaman. Saat menghembuskan napas, turunkan kembali dengan lembut. Tidak ada target tinggi, yang dijaga adalah keselarasan. Napas naik, tubuh ikut membuka. Napas turun, tubuh kembali mengendap. Selama ritual ini, perhatian tidak diarahkan pada hasil, tetapi pada rasa di dalam tubuh. Hangat yang muncul, sendi yang terasa lebih ringan, atau napas yang tiba-tiba lebih dalam. Semua itu adalah tanda bahwa tubuh merespon. Jika ada bagian yang terasa kaku, jangan dipaksa. Justru disitulah kamu berhenti lebih lama, bernapas, dan membiarkan tubuh menyesuaikan dirinya sendiri. Tantangan paling umum adalah keinginan untuk mempercepat atau menambah gerakan. Jika itu muncul, sadari saja. Para biksu percaya bahwa tubuh akan membuka dirinya ketika ia dipercaya, bukan ketika ia dikejar. 5 menit sudah cukup jika dilakukan dengan penuh hadir. Lebih lama boleh, tapi bukan keharusan. Ritual ini paling baik dilakukan setiap pagi atau menjelang tidur. Saat tubuh berada di antara dua keadaan, bangun dan diam. Namun ia juga bisa dilakukan kapan saja ketika tubuh terasa berat atau kaku. Dalam jangka panjang, ritual ini membantu menjaga kelenturan sendi, memperhalus gerakan, dan yang tak kalah penting, menjaga hubungan yang lembut
dengan tubuh seiring bertambahnya usia. Pada akhirnya, ritual 5 menit ini bukan tentang melawan usia, tetapi tentang berjalan berdampingan dengannya. Para biksu tidak berusaha mempertahankan tubuh muda. Mereka menjaga tubuh tetap hidup, mampu bergerak, bernapas, dan merespons dunia dengan keluasan yang tenang. Dalam kebijaksanaan mereka, kelenturan adalah tanda bahwa kehidupan masih mengalir dengan baik di dalam diri. Ritual sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh tidak meminta banyak. Ia tidak menuntut latihan berat atau disiplin keras. Ia hanya meminta perhatian yang lembut dan konsisten. 5 menit yang dilakukan dengan hadir seringkali lebih berharga daripada 1 jam gerakan yang dijalani tanpa kesadaran. Ketika ritual ini menjadi kebiasaan, perubahan yang terjadi seringkali halus namun mendalam. Tubuh terasa lebih ringan saat bergerak. Sendi tidak lagi berbunyi dengan cara yang mengkhawatirkan. Napas mengalir lebih dalam. Dan yang paling terasa, hubungan dengan tubuh menjadi lebih bersahabat. Kita tidak lagi memaksanya mengikuti ambisi pikiran, tetapi mendengarkannya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bagi para biksu, menjaga tubuh lentur bukanlah tujuan akhir. Ia adalah cara untuk memastikan bahwa tubuh tetap menjadi alat yang layak bagi kesadaran hingga usia berapapun. Sebab kesadaran yang jernih membutuhkan tubuh yang tidak menghalangi, tubuh yang tidak terus-menerus mengeluh atau menuntut perhatian. Jika ada satu hal yang patut direnungkan dari ritual ini, itu adalah kesederhanaannya. Di dunia yang selalu menawarkan lebih banyak, ritual ini justru mengajarkan cukup bergerak dengan sadar, cukup hadir dalam napas, cukup memberi tubuh kesempatan untuk tidak mengeras oleh waktu. Mungkin inilah rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa usia tidak selalu mengurangi kehidupan. Kadang ia hanya meminta kita untuk bergerak lebih pelan, lebih lembut, dan lebih sadar. 5 menit sehari, sebuah ritual lama, dan sebuah cara sederhana untuk tetap lentur di tubuh dan di dalam diri.